Ada kriteria-kriterianya yang diwajibin sholat. Bila ibu-ibu yang ngaji ini masuk berarti wajib. Kalau nggak masuk nggak wajib. Jadi dilihat saja dari syarat wajib ini. Jumlahnya ada 4. Syarat wajib sholat itu ada 4. Pertama Islam, yang kedua adalah baligh, begitu. Ketiganya berakal, keempatnya suci dari haid dan nifas. Jadi yang diwajibkan sholat pertama kriterianya adalah orangnya kudu muslim. Orangnya kudu muslim. Sehingga sholat ini diwajibkan oleh Allah kepada orang yang muslim. Apalagi apa perempuan muslimnya, mau orang kota, mau orang kampung, mau orang sibuk maupun orang nganggur, yang penting muslim itu wajib sholat. Sehingga orang kafir, non muslim yang tulen dari kecil kafir ini tidak wajib sholat. Si tongseng gitu, tongseng bukan tong plastik, tongseng enggak sholat enggak apa, karena agamanya tidak muslim, tidak Islam. Begitu, tapi di akhirat bakalan disiksa gara-gara enggak sholat. Begitu. Tapi di dunia kalau maksa sholat dia tidak sah karena bukan ahli ibadah. Orang yang disuruh ibadah itu adalah orang yang beragama Islam. Begitu. Bagaimana kalau orang murtad, jadi tadinya mau muslim, cuman gara-gara kopi yang pindah agama, na'udzubillah min agama lain. Agama. Jadi bagaimana kalau dia murtad jadi mantan muslim? Orang murtad ini diwajibkan oleh agama untuk mengerjakan sholat, tapi tidak sah selagi murtad. Sehingga ketika masuk Islam kembali wajib diqodok. Diqodok itu dibayar. Dari kecil muslim tahun 2000 masuk Kristen, tahun 2003 masuk Islam. Jadi bagaimana nih selama 23 tahun itu wajib diqodok sholatnya dia, yang dia kagak sholat gara-gara keluar dari Islam. Kenapa wajib diqodok bagi si murtad? Karena dulu pernah meyakini sholatnya wajib. Tapi kalau orang mantan non muslim, dari kecil kafir Kristiani gitu, hari ini masuk Islam, bersyahadat, maka tidak wajib diqodho sholat yang ditinggalkannya. Enggak wajib. Kata Allah dalam Al-Quran, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf.
katakan olehmu kepada mereka orang kafir non-muslim, kalau mereka berhenti dari kekufuran masuk Islam, dimaafin yang dulu-dulu pemutihan, udah nggak ada dosa gitu dengan dia masuk Islam. Jadi bedanya orang murtad dan orang kafir, sama-sama kafir juga murtad nih. Tapi kalau kafir non muslim tulen, kalau murtad mantan muslim. Yang non muslim tulen kagak wajib sholat, nanti masuk Islam kagak wajib dikotor. Tapi kalau kemudian murtad, waktu murtad masih wajib sholat, cuman nggak sah gara-gara agamanya tidak Islam, maka ketika masuk Islam kembali wajib diqadha selama masa murtadnya. Kalau perempuan dipotong masa berapa biasa begitu. Selebihnya wajib hukumnya mengqadha, begitu. Itu satu. Yang kedua, syarat wajib sholat itu di samping muslim. Karena muslim ini umurnya baru brojol juga muslim juga. Ini namanya baru satu syarat. Yang kedua, syaratnya adalah baligh. Baligh itu dewasa dalam pandangan agama. Arti balik itu dewasa menurut agama. Apa kriteria balik bagi perempuan? Ada 3. Ibu-ibu nih 3. Pertama, dari sisi umur 15 tahun Hijriah, 15 tahun tuh balik. Nih yang ngaji nih udah 15 tahun belum? Oh belum kali. Kalau belum, pokoknya 15 tahun ke atas itu balik begitu. Baru 14 ya, setahun lagi balik. 2, umurnya 9 tahun ke atas, men 2 men. Jadi datang bulan umurnya 9 tahun. 9 tahun men balik, 10 tahun men balik, 11 tahun men, 14 tahun men balik, 15 tahun kagak men balik dari apa? Dari umur. Jangan sampai belum balik. Ketiga, umur 9 tahun sudah keluar mani, ovum namanya, keluar mani. Begitu. Apa dia mimpi basah, apa-apa sebabnya dia 10 tahun keluar mani, begitu 11 tahun, itu balik. Begitu. Kalau belum ada 3 ini yang mananya yang nggak ada, berarti belum balik. Begitu. Ditanya, udah men? Belum. Keluar mani? Belum. Umurmu 2 tahun. Udah wajib sholat. Karena belum begitu. Jadi 3 nih balik. Cari aja dari 3 nih yang mana. Enggak ibu-ibu nih, udah balik belum? Belum wajib sholat karena belum balik. Iya. Kalau udah balik, laki-laki 2 gitu, minus men doang. Laki-laki ciri dewasanya 2, dari umur 15 tahun atau baru 9 tahunan keluar mani.
itu juga balik begitu balik. Maka karena syarat kedua ini adalah balik, sholat kagak wajib ama bocah yang umurnya 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun enggak wajib sholat. Enggak dos. Kenapa? Belum nerima peraturan. Rufi al-qalamu an salasatin, kata Nabi, diangkat peraturan itu dari 3 orang. Salah satunya anis sobiyi hatta yabdugha, dari bocah sampai balik. Bocah mah enggak ada peraturan, tapi wajib orang tuanya nyuruh. Kalau umurnya 7 tahun nyuruh doang. Kalau enggak nurut enggak apa-apa. Kalau umurnya 7 tahun nyuruh, ayo sholat, diajarin wudu sama dia. Kalau 10 tahun, kalau enggak nurut kudu disentil. Ibu kudu gebuk kakinya biar anak ibu bikinnya capek, andungnya 9 bulan. Orang urus, sebab surga kita, neraka kita di situ. Kalau umurnya udah 10 tahun wajib nyuruh sholat, kalau enggak nurut wajib sentil kupingnya, pukul kakinya pakai gagang sapu, kakinya tuh betisnya, tangannya pakai sapu lidi, wajib. Mukulnya tuh ibunya dapat ganjaran, diridhoi oleh Allah. Kalau ibu kagak mukul, kagak tega, ibunya masuk neraka. Biar ibu tukang ngaji, tukang tahajud, masuk neraka. Kenapa? Enggak, emang diwajibkan. Begitu. Maka inilah kenapa enaknya orang gak punya anak. Loh iya, kalau ibu punya anak, ibu ada tanggung jawab. Ibu kan suka mikirin anaknya, beliin makan, itu enggak penting. Begitu beliin baju, sepatu, handphone, enggak. Ibu gak ngasih handphone sama anak, enggak bakalan ibu masuk neraka. Tapi ibu enggak nyentil anaknya yang umur 10 tahun, enggak sholat, diem aja. Ibu jangan harap ngaji begini ini masuk surga. Gara-gara jadi surga kita, neraka kita ama emang apanya? Bilanginnya. Kan udah diajarin doa-doanya, disuruh dibaca pas sujud terakhir sholat sunat, udah dibaca, tinggal diamal. Iya, dibagi udah apa juga. Begitu surganya kita ama neraka kita ama. Begitu. Kalau umur 7 tahun nyuruh doang, kalau 10 tahun bukan omelin, sentil, kuping, tangan, begitu. Kalau ibu ada merang diikat, tahu diikat, diikat tahu diikat di pohon, iya kakinya kasih merang, kakinya biar panas, begitu. Emang begitu. Iya, neraka itu 70 kali itu panas. Begitu. Kalau kita masa bodoh, nilai matematik yang diperhatiin, bahasa Inggris, jangan salahin. Yang paling pokok itu adalah anak ibadah. Itu paling pokok.
Begitu. Kalau enggak ibadah, wassalam. Begitu, wassalam. Inilah pentingnya agama. Begitu, agama penting. Sebab ku anfusaku, Anda kudu jaga diri, wa ahlikum, anak Anda. Jadi kenapa masuk neraka? Ibu nginjak Quran, anaknya gak sholat biasanya, ditanya udah makan belum? Namanya ibu, bukan orang majelis tadi. Bukan orang majelis menanya udah sholat belum? Begitu yang ditanya sholat, makan gak usah diajarin, bisa ke mall gak usah diajarin, ntar juga bisa sendiri. Begitu. Ini nih yang paling puyengnya, puyeng. Wajib biar enggak puyeng pondok. Begitu, itu biar kita tuh tidak dosa. Begitu, tidak dosa. Ini penting. Kalau nggak pondokin apa tuh TPQ, TPA, begitu. Ini wajib. Jadi banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Di dunia aja begitu. Ada orang hartanya banyak, anaknya kena neraka, narkoba namanya. Habis bandanya, habis. Tuh di dunia dia kagak, tuh pakai pajak tuh. Anaknya gara-gara begitu tuh dicopot aja tuh. Itu gambaran akhirat. Di dunia tuh bengar tuh dapat nyawabi kesialan, nular siap, apalagi di akhirat. Jadi yang pertama kali ditanya mau apanya? Kita orang sholat anak-anaknya. Ibu nih ditanya mau punya anak punya, nyuruh sholat enggak? Enggak, masuk neraka. Nyuruh, ini penting. Dia enggak pegang. Kitanya diwajibin, terserah caranya. Apakah dirayu bagi duitnya sholat 2.000 sholat, terserah ibu. Yang penting sholat. Ini yang paling pokok dalam Islam dan paling moyangin itu. Yang urusan begini paling moyangin itu begitu. Jadi yang paling pokok itu adalah waktu kita mati, ninggalin anak yang benar-benar. Itu enak. Begitu. Jangan sampai waktu kita mati, ninggalin anak yang pinter-pinter tapi orang benar. Begitu. Repot. Ini kewajiban. Jadi kalau anak umur 10 tahun sentil nggak sholat, sentil. Terserah ibu nggak mau sentil, nggak dibagi jajan, begitu. Dulu di Jakarta saya ketemu namanya Pak Tajus Sobiri. Dulu Bupati Tangerang, jadi ketua DPRD Golkar DKI. Pak Tajus, begitu. Nggak sholat duha, nggak dikasih jajan, nggak ada jajan hari ini. Nggak sholat duha kita sampai begitu mokonya, bukan sholat wajib doang gitu. Saya lihat di mata kepala saya begini, Pak Tajus, iya kan saya gitu. Tuh begitu pejabat kita, pejabat bukan apa-apa. Ini yang paling pokok. Quran tuh anfusakum wa ahlikum, anak-anak. Jadi yang nyeret kita tuh pengen masuk surga kagak boleh anak. Jadi kata anak, ya Rob, nggak terima mama saya masuk surga. Saya nggak sholat, nggak diomelin.
biasa aja. Cuma kalau nilai bahasa Inggris saya jelek ngamuk gitu. Sholat enggak, enak banget dia masuk surga. Dia kan udah durhaka dulu hidup, nggak nyuruh saya sholat, nggak terima. Maka si ibu tuh yang tadinya rajin ibadah mau masuk surga, kagak jadi teradili oleh anaknya. Dia masuk neraka, anaknya masuk surga. Gara-gara tukeran ganjar, kesedot tamaan. Wajib begitu. Kalau sudah 15 tahun ke atas hanya ngingetin, enggak nyentil tuh dari 10 sampai 15. Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah li sab'i wadribuhu 'alaiha li asyri. Suruh anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Namun kalau udah 10 tahun, pukul. Kalau ninggalin sholat, gebuk tangannya, gebuk kakinya, ngegebuknya dapat ganja, diridhoi oleh Allah. Itu jadi bahasa orang kampung, saya kagak gebuk lu, gebuk setan. Yang ada di badan lu gebuk, maka gebuk tuh betisnya, tangannya, pakai sapu lidi. Berapa rakaat dohor? 4. Begitu, kayak begitu, gebuk begitu dapat ganjaran. Kalau kita masa bodoh, wassalam, namanya kita ninggalin kewajiban dosa. Dan ini yang paling puyengnya dalam hidup seorang muslim begitu. Jadi pertama yang wajib sholat tuh kudu agamanya Islam. 2, kudu balik. Walaupun muslim, kalau belum balik belum wajib. Hanya orang tuanya wajib ngelatih. 7 sampai 10 nyuruh, 10 pakai hukuman. Begitu. Ketiga, jadi di samping muslim agamanya, di samping kudu balik, juga kudu ada akal. Jadi kalau ada perempuan ketawa mulu, nggak wajib sholat. Begitu, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, enggak sholat, enggak apa-apa. Begitu, enggak sholat. Jadi yang wajib sholat nih di samping balik ada akal. Nih ibu nih muslim gak ini? Muslim. Balik belum? Balik. Bangkotan. Ketiganya berakal gak ini? Berakal. Ketiga kriteria wajib sholat. Itu udah masuk. Begitu. Kalau orang gila enggak wajib sholat. Bagaimana orang tidur? Orang tidur, ya kalau tidurnya sebelum masuk waktu, maka enggak dosa. Tapi wajib kontrol nanti di depan aturan. Keempat, urusan perempuan. Suci dari haid dan nifas. Jadi ini perempuan. Kalau masih men, enggak sholat, enggak wajib. Enggak wajib sholat kalau dia enggak di.
Jadi nggak wajib untuk sholat kalau dia adalah begitu, nggak wajib juga. Nggak wajib untuk sholat kalau lagi mentu darah itu merah tanda berhenti begitu. Maka kalau lagi enggak wajib sholat begitu. Cuman harus dipahami kalau amennya ini datangnya sesudah 15 menit dari waktu sholat, wajib diqadha sholat itu, wajib diqadha. Ibarat ibu pagi suci sampai dohor biar gampang, jam 12 suci, maka kemudian tanggung dah gitu. Jam 12 lagi masak, nonton TV, tengah satu itu berarti jam 12 sampai tengah 1:30 menit, artinya lewat 15 menit tuh. Maka nanti kalau udah suci diqadha nih sholat dohor nih. Yang kalau buru-buru sholat di awal waktu mah enggak keburu keemenan gitu. Keemenan tuh enggak keburu datang udah rapi sholat. Ini nih yang banyak perempuan jadi masuk neraka gara-gara begitu tuh, kurang ngopen. Kalau dari tadinya suci, patokannya nih tadinya suci, masuk waktu sholat, maka ukurannya kurang lebih 15 menit begitu tuh. Artinya kalau dia buru-buru sholat cukup, ibarat dohor gitu cukup, cuman ntar aja jam 1 begitu. Maka datang bulan ini jangan jangan begitu, belum sholat. Nanti kalau udah suci dicatat nih, saya belum sholat zuhur, asal mau nggak wajib mengudamin gitu. Maghrib nggak wajib mengudamin, ini awal. Yang kedua, suci. Kalau kemudian sucinya menjelang masuk waktu, masih ada waktu seperti dohor, asal biar gampang jam 3. Jam 3 kurang 2 menit udah mampet mennya, maka sholat dohornya tuh wajib. Sholat dohornya wajib diqadha. Sholat dohornya wajib diqadha. Sholat dohor itu begitu. Budget dohor karena masih ada waktu. Jadi tidak wajib orang mengqadha sholat ketika dia suci. Orang kecuali diwajibkan mengqadha ketika datang bulannya sesudah lewat daripada waktu dan belum sholat. Dohor jam 12 masih suci, entar lagi nonton TV atau apa aja, tengah 1 datang bulan, belum sholat zuhur. Maka zuhur ini doang nih wajib diqadha. Kenapa? Karena belum sholat, sementara masih persyaratan sholat masuk. Mana? Muslim, balik, berakal, suci, sesudah masuk waktu masih suci. Tapi kalau baru wudhu, dohor jam 12, baru kamar mandi wudhu datang bulan, enggak wajib qadha.
karena lagi siap-siap mau sholat, itu enggak wajib qada. Makanya ukurannya kira-kira 15 menit dah. Ibu wudu, adzan, wudu, pakai baju, pakai mukna, begitu sholat kurang lebih makan waktu 15 menit. Ini cukup dari awal waktu. Kalau lewat dari ini datang bulan, qadain tuh sholat itu. Qada. Sebab persyaratannya sudah masuk. Persyaratan 4 ini. Maka di luar yang 4 ini enggak wajib sholat, enggak wajib. 4 ini. Orang gila enggak wajib, orang men enggak wajib. Idza aqbalatil haidatu fad'i as-shalat. Kata Nabi, bila Anda perempuan haidnya datang, tinggalin sholat haram, Anda sholat enggak usah. Dan nanti kemarin udah dibedah, enggak wajib qada sebab berat. Setiap bulan tidak lepas perempuan daripada enggak lepas setiap bulan, sehingga kalau diwajibin qada berat, kecuali puasa. Kalau puasa ringan, sebabnya sebulan dalam setahun, sementara enggak full sebulan, paling seminggu atau 15 hari. Inilah diwajibin sholat. Bila 4 kriteria ini masuk, bila telah masuk waktu, wajib sholat. Yang orang agamanya Islam, balik, berakal, suci, begitu wajib untuk sholat. Begitu, kalau nggak sholat dosa. Tentu harus tahu peraturannya. Maka ke depan kita bakal belajar tentang sholat, tentang sholat, biar kita ibadah kita benar. Sekarang baru berbicara syarat-syarat wajib sholat. Jumlahnya ada 4. 1, Islam 2, balik 3, berakal 4, suci dari haid dan nifas. Bila 4 ini enggak ada, enggak wajib sholat. Bilang yang 4 ini salah satunya aja enggak wajib. Orangnya muslim, balik udah, suci juga, cuman gila, enggak wajib. Begitu orangnya suci, ada akalnya, muslim, tapi umurnya baru 5 tahun, enggak wajib. Begitu. Jadi pokoknya yang 4 ini patokannya, diingat-ingat agar supaya kita tidak salah. Segini aja dah ngajinya, buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin baik dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Kiai. Sebentar. Saya komentarnya pernah kejadian ke diri saya. Jadi ketika saya mau jadi pengantin, saya tanya sama guru saya bagaimana sholatnya. Kata guru saya boleh dijamak, jadi dideketin. Kalau misalnya saya kan dari pagi udah didandanin, waktu sholat zuhur jadi dideketin sama sholat asar. Waktu itu saya ikutin, pas waktu udah deket mau asar saya ke kamar mandi, karena tukang riasnya kan saya udah kompakan gitu, nanti diriasin lagi setelah saya sholat asar. Pas saya ke kamar mandi ternyata saya datang bulan haid. Nah itu jadi setelah saya dengar Pak Kiai ini, saya berpikir berarti saya punya utang kemarin gitu. Nah bagaimana nih Pak Kiai, soalnya saya juga kan harus mengasih tahu ke murid-murid saya yang nanti berpengalaman seperti saya gitu. Iya baik, jadi memang satu jamak dulu. Boleh saja kalau ibu jadi pengantin gitu.
sholatnya di jamak tuh digabung antara dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rokaat. Namanya jamak doang. Jamak apa terserah. Mau jamak takdim boleh, kayaknya dandannya dohor. Yaudah, karena dandannya dohor berarti jamak takdim aja, ganti pakaian, sholat duhur 4 rakaat, salam, langsung bangun sholat asar 4 rakaat. Namanya jamak takdim, jadi asarnya enggak sholat lagi. Begitu juga maghrib isanya. Begitu, kapan yang repot dia kayak ganti pakaiannya maghrib. Ya udah, kalau begitu jamak takdim lagi. Jadi isya ditarik di maghrib. Begitu saya sholat fardu isya, sholat fardu maghrib 3 rakaat di jamak takdim dengan isya. Karena Allah Ta'ala tahu bermakna atau bagaimana terserah dia. Udah selesai, salam, maghrib, bangun lagi qomat 4 rakaat satu isya atau jamak takhir. Mana yang enak di kita? Apakah ganti pakaiannya dohor apa asar? Boleh begitu dengan jamak takdim, jamak lahir jadi pengantin nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa. Boleh. Lagi nggak sabar hari jadi pengantin. Nggak apa-apa. Begitu. Boleh. Terus bagaimana kalau sampai kemudian kita kita niatnya kalau dari contoh kasus tadi jamak takhir ya. Jadi kalau jamak takhir itu waktu di dohor, kalau jamak takhir umpamanya dohor, dengar adzan dohor di hatinya ngomong begini, aku niat menunda sholat zuhur di waktu asar untuk di jamak takhir karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat jamak takhir. Begitu. Kalau udah niat jadi tinggal sholat. Ini bagaimana niat jamak takhir? Kemudian kita pas jam berapa kira-kira itu ya? Asar jam 3. Jadi jam 3 kurang ya sekitar jam segitu dan jam 3 kurang. Kita kan ganti baju maksudnya. Oh iya betul. Ternyata kita datang bulan. Iya betul, kita datang bulan. Bagaimana ini sholat duhur kita gitu? Sholat duhur kita bila itu terjadi gitu, karena kita niatnya jamak takhir dari awal begitu. Ini bagaimana dengan duhur kita masuk nih? Maka bisa saja kita tuh qadhain tuh duhur doang, duhur saja, kan asarnya udah asar mau udah duhur ini aja nih gitu. Karena di waktu masuk waktu itu kita muslim balik berakal suci begitu tuh suci. Ini karena kita mau jamak takhir. Ini bagaimana ini dengan duhurnya? Ternyata belum masuk takhir udah qadha aja, tapi duhurnya doang. Asar mah enggak, karena waktu adzan asar masuk sudah syarat yang nomor 4 enggak ada. Begitu dah haid. Jadi tinggal di qadha yang di duhur itu saja. Kurang lebih demikian. Gitu, wallah alam. Iya baik. Zaman dulu kan kita lahiran itu kan nunggu 40 hari. Itu bagaimana kalau kita udah suci 15 hari tapi Iya, jadi sebetulnya ini yang kemudian harus dipahami terkait dengan nifas itu. Jadi nifas itu kan maksimalnya 60, umumnya 40 hari gitu, minimalnya 1 sedetik gitu, sekecerotan, setetes, sebentar lagi, semenit lah gampang. Maka antara semenit dan 40 hari ini masih minimal begitu. Artinya bisa aja 15 hari suci, ya kudu sholat. Kalau udah suci mah nggak usah nunggu 40 hari. Enggak, kalau udah suci mah begitu
begitu, nggak usah nunggu 40 aja ya kagak. Kalau masih keluar darah sampai 40 baru begitu. Inilah yang kemudian harus dipahami. Jangan 40 hari ini belum berpuluh nih, enggak, sucinya sucinya. Malah Siti Fatimah mau maghrib melahiri masih keburu sholat maghrib gitu, karena nifasnya sebentar habis sholat maghrib bisa lagi. Itu begitu, itu kayak begitu. Allahu Akbar. Iya baik. Iya. Iya. Betul, kalau ada salah satu anak kita yang tidak sholat, itu suami kita akan diazab. Iya, jadi bukan suami doang, kita juga, wong kita juga ada ibunya. Jangan nyalain laki doang. Iya, orang tua aja bahasanya. Apa ini? Lah kira-kira emaknya kesiksa enggak? Dan lah iya sama. Oh iya, ntar curhatnya ya. Namanya ya, ada yang nanya. Iya baik. Iya, waalaikumsalam. Paling lama, iya. Paling cepat berapa? Paling cepat berapa? Masa matahari melengkung harinya paling cepat? Wah, nantinya ini. Ya, umumnya berapa hari? 7, maksimal 15. Paling cepat? 1 hari 1 malam 24 jam. Diingetin nih ngaji, udah lewat, ini udah lulus begitu. Jadi paling lama 15 hari, umumnya 7 hari. Ini diinget-inget. Paling cepat 24 jam sehari semalam. Itu haid. Nifas paling cepat, iya, setetes 1 menit. Umumnya 40, lamanya 60. Kalau 50 hari masih keluar darah, masih nifas. Kan lewat 40, ya belum 60 begitu. Diingat-ingat nih, ini ngaji nih, baik yang ditanyanya. Tak belum selesai itu ibu kita nanya. Iya. Iya betul. Oh baik. Sebetulnya inilah yang disebut bagaimana suci antara haid ini. Kalau orang men itu kan nggak terus-terusan netes, kadang ceret, kemudian itu nggak keluar lagi, begitu ceret nggak keluar lagi. Itu kan begitu. Dengerin aja. Begitu. Itu begitu. Maka sucinya ini bagaimana? Artinya ketika kita netes itu tadi Isya, subuh kok nggak keluar. Ini suci enggak? Ini belum 24 jam. Ngitung sehari semalam aja belum. Artinya bisa bukan men, begitu. Oke lah kita mandi sebagai hati-hati. Habis sholat subuh keluar lagi. Kan sering begitu tuh. Nah berarti sebetulnya kita tuh masih men namanya. Masih men, cuman lagi kebetulan enggak keluar. Nanti pas mau keluar lagi pegang pinggang lagi. Kalau jadi kayak begitu. Jadi bagaimana ini? Nanti ada lagi jam 8, tapi total darah ini kalau masuk di sehari semalam cepetan keluar.
Kalau di seminggu rada lamaan. Begitu. Jadi kalau subuh ini suci, kelihatannya masih men ini namanya. Masih terhitung men, bukan suci karena belum kelar nih. Karena enggak mesti orang men tuh netes tuh. Mati dia kalau netes. Enggak, cuman kadang netes saja nggak berasa. Kalau ada kapas dia terlihat merah begitu. Itu begitu orang. Maka subuh itu bagaimana? Kelihatan suci. Ya ibu kalau pengen hati-hati sholat saja. Takut ibu nggak sholat, dikata masih men karena baru juga isya begitu. Kemudian benar-benar enggak keluar lagi, kan kudu dikodok. Dah kalau udah sholat ternyata keluar lagi, itu dapat ganjaran, tapi tentu sholatnya tidak sah begitu karena masih men. Tapi kita nggak dosa karena pikir kita udah suci begitu.